Sejak perkembangan industri modern, para masa buruh berjubel di kota-kota besar tanpa jaminan di masa depan. Maka timbullah masalah sosial baru, upah yang tidak adil, kepastian tempat kerja, hak mogok, yang pada dasarnya mempertanyakan juga adil tidaknya struktur masyarakat itu sendiri. Supaya tidak tertinggal dari gerakan komunisme yang memperjuangkan nasib kaum buruh, ada para imam yang mulai melibatkan diri dalam pastoral kaum buruh. Kemudian, Paus pun mulai mengeluarkan ensiklik-ensiklik yang membuat ajaran sosial gereja. Arti dan makna ajaran sosial gereja. Ajaran sosial gereja adalah ajaran gereja mengenai hak dan kewajiban berbagai anggota masyarakat dalam hubungannya dengan kebaikan bersama dalam lingkup nasional dan interaksi nasional. Makna ajaran sosial gereja adalah merupakan tanggapan gereja terhadap fenomena atau persoalan yang dihadapi oleh manusia dalam bentuk himbauan, kritik, dan dukungan bagi yang sudah melaksanakannya. Sifat ajaran sosial gereja adalah lunak, karena bukan merupakan dogma. Ajaran sosial gereja merupakan bentuk keprihatinan gereja terhadap dunia dan manusia dalam wujud dokumen yang harus disosialisasikan. Ensiklik dan dokumen Konsili Vatikan II yang memuat ajaran sosial gereja sepanjang masa. Sebelum Konsili Vatikan II, yang pertama adalah Requiem Novarum. Itu menentang tindakan yang tidak manusiawi kepada kaum buruh di zaman masyarakat industri. Yang kedua, menyatakan bahwa ada 3 faktor kunci yang mendasari kehidupan ekonomi buruh, modal, dan negara. Berikutnya ada yang kedua, Quadragesimo. Ini merupakan menanggapi masalah ketidakadilan sosial dan mengajak semua pihak untuk mengatur kembali kehidupan sosial berdasarkan yang dibuat dalam Requiem Novarum. Menegaskan hak dan kewajiban gereja dalam menanggapi masalah sosial, mengancam kapitalisme dan persaingan bebas serta komunisme. Serta menegaskan perlunya tanggung jawab sosial dari milik pribadi dan hak-hak kaum buruh atas kerja, upah yang adil, serta berserikat guna melindungi hak buruh. Yang ketiga ada Mater et Magistra dan Pacem in Terris. Ini menyampaikan sejumlah petunjuk bagi umat Kristiani dan para pengambil kebijakan dalam menghadapi kesenjangan sosial di antara bangsa yang kaya dan miskin dan ancaman terhadap perdamaian dunia. Terus ini juga mengajak orang Kristiani dan semua orang yang berkehendak baik untuk bekerja sama menciptakan lembaga sosial sekaligus menghargai martabat manusia dan menegakkan keadilan serta perdamaian. Konsili Vatikan II. Yang pertama ada Gaudium et Spes atau kegembiraan dan harapan. Ini merupakan perutusan kas religius gereja memberinya tugas, terang, dan kekuatan yang dapat membantu pembentukan dan pemantapan masyarakat manusia menurut hukum ilahi. Yang kedua, Popularum Progressio oleh Paulus. Ini menanggapi jeritan kemiskinan dan kelaparan menunjukkan ketidakadilan struktural dunia yang ada. Terus menghimbau negara kaya dan miskin mau bekerja sama dalam semangat solidaritas untuk membangun keadilan dan membaharui dunia. Yang ketiga ada Octogemas Adveniens. Ini menanggapi tentang kesulitan dalam menciptakan tantangan baru dunia baru, menegaskan perlunya para umat berperan dalam ikut mengemban tanggung jawab baru ini. Yang keempat ada Laborem Exercens. Ini membahas makna kerjasama manusia dengan tenaga kerja manusia lebih diutamakan daripada modal dan teknologi. Yang kelima, Solicitudo Re Socialis. Ini mengangkat kembali tentang pembangunan yang mengeksploitasi orang-orang miskin atau orang-orang kecil. Yang keenam, Centesimus Annus mengungkapkan bahwa gereja hendaknya terus belajar untuk bergumul dengan soal-soal sosial. Pertama, gereja adalah umat Allah. Dalam Konsili Vatikan II, semua anggota gereja adalah sebagai umat Allah yang memiliki martabat yang sama, yang berbeda hanya saja tugas atau fungsinya. Yang kedua, setiap anggota gereja memiliki fungsi yang khas. Setiap anggota gereja memiliki fungsi atau tugas yang khas dan berbeda.
Jadi hierarki memimpin dan mempersatukan umat. Biarawati dengan kaul-kaulnya bertugas mengarahkan umat pada dunia yang akan datang atau eskatologis. Awam bertugas merasul dalam masyarakat. Maka apabila semua anggota gereja tersebut dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, maka pasti akan kerjasama juga pasti terjamin baik. Yang ketiga ada kerjasama. Walaupun gereja memiliki tugas yang berbeda, namun kegiatan yang sifatnya internal dibutuhkan kerjasama. Kerasulan internal tujuannya untuk membangun hidup penggereja. Hierarki dan pemimpin tertabis atau dewan diakon, dewan presbiter, dan dewan uskup perlu juga melakukan kerjasama.